Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang properti atau pembangunan. Oke, langsung saja kita akan analisa. Yang pertama adalah PTPP, yang kedua adalah WSKT, yang ketiga adalah WIKA, yang keempat adalah WG, dan yang kelima adalah ADI. Oke, langsung saja kita akan analisa yang pertama. PTPP hari ini tertutup terkoreksi 0,55% di harga 890. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, PTPP ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal PTPP ini sudah berada di support ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya untuk membeli. Lalu gimana untuk insight-nya PTPP? Ya, PTPP karena sudah berada di support, saya rasa untuk spike buy ini tidak apa-apa teman-teman. Beli saja kurang lebih di harga 880, 885, 1 atau 2 tick di atas support ini juga tidak masalah. Karena potensinya naik itu nanti sekitar 5%-an ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk PTPP ini nanti masih sideways saja dulu. Untuk spike buy di harga support itu saya rasa risk reward-nya ini menarik. Tapi di slumber on ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa saja. Teman-teman bisa analisa lagi dan dikaji ulang untuk membeli. Kalau saya lihat nanti indikasinya bisa saja kalau PTPP ini head and shoulder ya teman-teman. Jadi hati-hati saja untuk PTPP. Tapi selebihnya PTPP ini menarik untuk ditradingkan dulu, bisa saja untuk floating profit sekitar 6%-an. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah WSKT. WSKT hari ini ditutup terkoreksi 1,90% di harga 515. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, WSKT ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal WSKT ini juga menarik teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih biasa. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI sebenarnya ini sudah jenuh jual, jadi waktunya untuk membeli. Lalu gimana untuk insight-nya? Untuk WSKT ini sebenarnya menarik ya teman-teman, tapi hati-hati, ini bisa saja indikasi double top. Jadi seperti ini indikasi double top. Ini hati-hati jika besok memang confirm masih turun, besok Senin masih confirm turun, maka WSKT confirm double top teman-teman. Jadi hati-hati saja untuk WSKT. Bisa spike buy, tapi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk WSKT. Karena jika memang confirm double top, maka WSKT bisa menuju ke harga 460-an. Kalau dilihat dari Fibonacci benar ya teman-teman, jadi bisa saja dia confirm dan lanjut turun sampai ke harga 460-an pada Fibo 1,618. Nah, hati-hati saja untuk WSKT, saya lebih memilih wait and see aja dulu. Tapi untuk spike buy ini sebenarnya juga menarik, tapi tunggu saja market besok. Kalau memang besok diangkat, berarti bisa saja juga untuk berpotensi profit sekitar 5%. Seperti itu untuk WSKT. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah WIKA. WIKA hari ini ditutup terkoreksi 0,54% di harga 910. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, WIKA ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal WIKA ini sudah berada di support juga. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih kecil. Kalau dilihat dari MACD masih strong mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stochastic SRL ini sebenarnya juga sudah jenuh jual, jadi untuk waktunya beli. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, selama WIKA masih berada di kisaran harga 905, ini saya rasa ini masih bagus ya teman-teman. Jadi asalkan tidak jebol di harga 105, itu WIKA masih bagus. Lalu gimana untuk spike buy? Ya, untuk spike buy saya sarankan untuk membeli di harga 905. Jadi karena ini merupakan salah satu supportnya WIKA, nanti bisa saja untuk swing itu sekitar 7%-an. Jadi saya rasa WIKA nanti akan konsolidasi dulu di sini jika memang benar. Tapi jika WIKA masih turun maka cut loss saja sekitar 3%-an. Ya, kurang lebih
segini ya teman-teman, di harga 885 itu bisa cut loss. Tapi di selamat on ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Teman-teman bisa menganalisis lagi nanti jika ada kurang lebihnya. Seperti itu. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah WG. WG hari ini ditutup menguat 0,58% di harga 172. Kalau dilihat dari transaksi asing, WG ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, WG ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal, WG ini menarik. Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI, ini sebenarnya juga sudah jenuh jual, jadi waktunya untuk membeli. Lalu gimana untuk ceknya? Ya begini teman-teman, ini sebenarnya sudah saya analisis beberapa minggu lalu ya, dan dia sudah confirm, tapi ternyata dia tidak mampu menuju TP double bottomnya, dan dia mantul di harga MA 200 di harga 188. Lalu gimana untuk insight-nya dan spike buy? Ya saya rasa untuk WG selama dia tidak turun di bawah harga 171 ini masih menarik untuk WG, dan dia mungkin saja masih konsolidasi dulu di range harga ini. Jika teman-teman ingin spike buy, beli saja di support di harga 170-an ya teman-teman. Nanti untuk swing bisa berpotensi profit sekitar 4-5%. Seperti itu untuk WG. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah ADI. ADI hari ini tertutup 0,00% di harga 720. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, ADI ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal ADI ini juga menarik. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih biasa. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI, sebenarnya ini juga sudah jenuh jual, jadi waktunya untuk membeli. Lalu gimana untuk insight-nya? Saya rasa ADI ini juga menarik ya teman-teman. Jadi selama dia tidak jebol harga 700, maka ADI masih berpotensi menuju ke atas. Jadi untuk ADI tunggu saja, kalau saya wait and see saja dulu di harga 700-an. Jadi jika memang dikasih harga 700, maka bisa bagus ya teman-teman, nanti bisa profit sekitar ya kurang lebih paling tidak sekitar 8%-an atau sekitar 5%-an di harga 740 dulu. Seperti itu untuk ADI, saya lebih memilih wait and see saja dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.